teman-teman semuanya. Nah, di sini kami dari kelompok mata kuliah interaksi manusia dengan komputer. Di sini kami akan menjelaskan sebuah rancangan aplikasi yang kami buat. Nah, kami terdiri dari 4 orang, saya sendiri sebagai moderatornya, Said Muhammad Fadil, dan teman-teman saya, Anju Al-Basit Ompul, Amiruddin Al-Nas, dan Azmi Idhar Sitorus. Nah, di sini kami membuat sebuah aplikasi yaitu yang bernamakan e-Tadarus ataupun Tadarus elektronik ya. Kami membuat aplikasi ini karena kita lihat situasi pandemi sekarang ya. Banyak orang yang nggak bisa berjumpa sama teman-teman ataupun keluarganya. Nah, jadi kami merancang aplikasi ini untuk bisa melaksanakan tadarus secara bersama-sama walaupun dalam keadaan jauh. Nah, di sini nanti kita akan ulas beberapa penjelasannya. Yang pertama yaitu dijelaskan oleh teman kita Amiruddin Al-Nas. Kepada Amiruddin kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Said Muhammad Fadil. Pertama, setelah kita mengklik pada aplikasi Tadarus Online atau e-Tadarus, kita akan langsung diarahkan ke halaman login dan daftar. Jika sudah memiliki akun atau sudah pernah masuk sebelumnya ke e-Tadarus, tinggal memasukkan username dan password. Dan jika belum mempunyai akun, bisa segera didaftar di bawahnya. Setelah mengklik daftar, akan diarahkan kepada halaman pendaftaran akun. Halaman daftar akun bisa mendaftar dengan mengisi password, username, password, dan memasukkan repassword, serta email atau Gmail yang aktif. Setelah itu, jika sudah memiliki akun, bisa langsung login dan kemudian akan ditampilkan sebuah halaman yang bertuliskan mulai tadarus dan bisa langsung memilih atau ingin membaca berapa juz. Setelah memilih juz berapa ke berapa, misalnya juz 1 ke juz 20 atau juz 1 ke juz 10 yang dibaca, akan langsung diarahkan ke halaman juz pertamanya. Setelah itu ada juga daftar teman yang aktif, yaitu teman kita yang juga ikut menggunakan aplikasi e-Tadarus tersebut. Dan setelah mulai tadarus, akan ada nanti tanda terakhir kali dibaca, atau misalnya sudah selesai membaca, kita bisa menandai sampai mana kita membaca, dan jika ingin dilanjutkan, tinggal login dan melihat kapan terakhir kali kita membaca dan bisa melanjutkan membaca. Mungkin itu saja singkatnya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator Said Muhammad Fadil. Terima kasih. Nah, baik. Mungkin itu ulasan singkat ya dari teman kita Amiruddin Al-Nas. Nah, jadi di sini kita lanjutkan oleh Anju Al-Basit Ompul, di mana teman kita ini nanti akan men-share bagaimana dalam isi dari aplikasi ini. Baik, kepada Anju, saya persilahkan. Terima kasih kepada Said Muhammad Fadil. Oke, saya akan men-share screen. Nah, di sini adalah halaman login awal, halaman pertama kali aplikasi terbuka. Nah, di sini terjadinya pembacaan cache atau cookies, apakah kita pernah login apa belum. Jika kita pernah login, akan langsung ke terakhir kali dibaca, seperti dijelaskan oleh Amir. Tapi jika belum, maka akan diarahkan ke
aplikasi halaman untuk login. Nah, mana tahu sebelumnya udah pernah masuk kan, tapi aplikasinya dihapus. Tapi dia masih ingat username sama passwordnya. Maka tinggal masuk aja. Tapi misalnya belum, kalau belum dia akan tinggal klik aja daftar, itu di bawah, maka akan masuk ke halaman pendaftaran. Di situ ada foto profil, username, password, repassword, dan Gmail-nya. Nah, setelah dia daftar, akan dialihkan lagi kembali ke login dan tinggal login aja. Nah, setelah login, apa yang terjadi? Kalau kita mendownload aplikasi ini, tentunya kita mau untuk tadarus. Nah, kita klik aja mulai tadarus. Kita klik mulai tadarus. Nah, di sini akan dikasih pilihan berapa jumlah juz yang akan kita baca. Nah, jumlah juz yang akan kita baca itu ada berapa? Nah, karena ini sangat penting, kenapa? Misalnya kita membaca 4 juz, maka akan ada pembagian berapa orang yang akan membaca Al-Quran atau tadarus bersama kita. Misalnya kita di sini membaca 10 juz. Kita akan mengisi 10 juz. Kita klik mulai tadarus. Nah, untuk 10 juz maka akan ada 3 orang. Seperti itu dia pembagiannya. Nah, setelah itu akan diacak juz yang mana yang akan kita baca. Juz 1 sampai 10, juz 10 ke 20 atau juz ke 20 ke 30. Setelah itu mulai dan kita bisa membaca juz yang akan kita baca. Nah, jadi gimana kita tahu kalau misalnya orang itu udah membaca? Gimana kita tahu kalau misalnya dia itu teman-teman kita tuh terakhir kali membaca yang mana gitu. Nah, tinggal klik aja 3 garis 3 di sebelah kiri atas. Setelah kita klik garis 3 di sebelah kiri atas, maka akan ada username-nya dan juga terakhir kali dia baca itu sampai mana. Nah, kalau kita tahu dia terakhir kali baca sampai mana, maka kita akan tenang dan juga kita tahu apakah dia lanjut membaca atau tidak. Nah, jadi untuk menandai kita terakhir kali membaca itu gimana? Ya klik tahan aja, klik tahan. Setelah itu klik tandai terakhir kali dibaca. Seperti itulah desain dari aplikasinya. Saya kembalikan kepada teman kita Said Muhammad Fadil. Nah, mungkin itu penjelasan singkat tentang isi dari aplikasi tersebut, desain-desain yang dirancang oleh kelompok kami. Nah, setiap aplikasi kan ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, di sini jadi kelebihan dan kekurangan itu akan diulas oleh teman kita Azmi Idhar Sitorus. Kepada Azmi Idhar, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadil. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu kelebihan dan kekurangan aplikasi Etadarus. Menurut saya, aplikasi Etadarus memiliki kelebihan yang dimana aplikasi ini sangat mudah digunakan, terlebih lagi untuk orang awam. Dari bagaimana cara mendaftarnya, cara login, dan cara menggunakannya, yang sudah dijelaskan oleh Saudara Anju dan lain sebagainya. Kekurangannya, menurut saya, aplikasi ini sangat simpel digunakan dan tidak memiliki banyak fitur yang terdapat. Dan satu lagi di luar aplikasi tersebut, itu rasa malas dari sang pengguna atau itu juga termasuk kekurangannya. Terima kasih, saya lanjutkan kepada Saudara Fadil. Tadi kekurangannya ada kita dengar kemalasan, memang itu memang tergantung diri sendiri ya. Terus ada juga kekurangannya karena aplikasi ini terlalu simpel ya, terlalu mudah bagi orang-orang awam juga. Jadi karena saking simpelnya aplikasi ini, jadi fitur-fiturnya pun nggak begitu banyak, nggak seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya. Namun siapa tahu nanti ke depan Ramadan yang akan datang mungkin bisa lagi untuk kita perbaiki, memperbanyak fitur-fiturnya. Nah, semoga aplikasi yang kami rancang ini yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat ya bagi kita, apalagi dalam situasi pandemi saat ini, yang mana tadarus itu bisa kita lakukan walaupun dalam keadaan jarak jauh. Nah, mungkin cukup sekianlah yang dapat kami sampaikan.
yang dapat kami jelaskan kepada teman-teman semua. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih.